Tiga oknum TNI menjalani sidang dakwaan dalam perkara penembakan bos rental mobil di res area KM 45 Tol Tangerang, Merak di Pengadilan Militer I08 Jakarta, Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025. Pantauan Tribunnews.com, ketiga oknum TNI yakni Bambang Apri Atmojo, Akbar Atli dan Rafsin Hermawan dihadirkan dalam sidang yang digelar secara terbuka. Ketiga terdakwa terlihat mengenakan pakaian loreng lengkap dengan baret yang berbeda. Bambang Apri mengenakan baret biru tua, sedangkan dua orang lainnya mengenakan baret merah. Dalam sidang ini, terlihat pula anak korban bernama Rizky pun hadir untuk memantau sidang perdana yang menewaskan ayahnya tersebut. Auditorat Militer I07 Jakarta sebelumnya menyerahkan perkara penembakan bos rental mobil di res area KM 45 Tol Tangerang, Merak oleh oknum TNI AL ke Pengadilan Militer I08 Jakarta, Jumat tanggal 30 Januari tahun 2025. Pada saat konferensi pers pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dari Puspomal ke pihaknya, Riswandono membeberkan pasal-pasal yang disangkakan kepada tiga tersangka oknum TNI AL dalam perkara tersebut. Dia menjelaskan tersangka Ba dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP secara bersama-sama. Kemudian, untuk tersangka A dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP secara bersama-sama. Dan itu berarti ketiga-tiganya itu disangkakan juga dengan pasal 480 penadahan secara bersama-sama, ucap Riswandono di Mako Puspomal Kelapa Gading Jakarta, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Terus terkait dengan pidana tambahan nanti akan dilihat kualitas dari perbuatan di antara tiga ini. Karena dari tiga ini kan ada satu orang yang tidak terkait dengan pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Jadi tersangka atas nama R itu kena pasal 480 terkait penadahan, lanjutnya. Ia juga mengatakan telah berkoordinasi dengan pengadilan militer, agar persidangan dapat digelar secepatnya dan transparan. Tertutup untuk perkara kesusilaan, jadi di peradilan umum juga. Kalau kesusilaan tertutup, tidak ditutup-tutupi, silakan nanti diikuti, lanjutnya. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut, dan Puspomal, Laksda TNI Samista telah menyerahkan berkas perkara, barang bukti, dan tiga tersangka oknum TNI AL ke Auditorat Militer I07 Jakarta. Samista menjelaskan dengan penyerahan barang bukti, berkas perkara, dan ketiga tersangka maka proses penyelidikan dan penyidikan telah rampung. Ia mengatakan pihaknya telah memeriksa 18 saksi dalam perkara tersebut. Puspomal, kata Samista, juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. Barang bukti itu diantaranya mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara, baju korban, bukti transfer dan beberapa alat bukti lainnya yang sudah disita. Hal itu juga diungkapkannya saat konferensi pers di Mako Puspomal Kelapa Gading Jakarta pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka, dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti. Sekali lagi saya katakan cukup bukti. Melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP Junto 55 ayat 1, KUHP, tegas Samista. Dengan telah selesainya proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspomal, maka hari ini perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada Auditor Militer I07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut, lanjut dia. Samista menegaskan kasus tersebut telah menjadi perhatian dari Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali. Oleh karena itu, pihaknya mampu merampungkan penyelidikan dan penyidikan dalam kurun waktu sekira 2 pekan. Yang jelas bahwa komitmen TNI Angkatan Laut. Dan ini menjadi satu atensi Bapak KSAL. Kenapa? Kasus yang begitu besar, Puspomal menyelesaikan cukup singkat menurut saya. Tidak ada 1 bulan, kata Samista. Kenapa?
Di antaranya adalah atensi pimpinan TNI Angkatan Laut untuk segera selesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya dan transparan, sambung dia. Siap, Bambang Pakrian Maju. Angkatan NP. Siap, Klasik Alam, Bahari, NP 122903. Bahari. Siap, Ini Por ya. Por. siap, Pak. Jabatan. Siap, Jurus Koji 1, KRI Gombak 907. Kesatuan. Satuan, Satban Armada 1. Angkatan Lahir. Kota Bumi 30 April 1996. Siap, Lampung Utara. Jenis kelamin. Siap, laki-laki. Keluarga negara. Indonesia. Agama. Agama Islam. Tempat tinggal. Tempat tinggal Desa Abdulnyana, Kecamatan Belambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. RT RT 001 RW 001. Guru Ilmu Kesehatan Desa. Siap, desa. Dapat sampai saat ini kita menangkan Siap, sebelumnya direkam. dalam kasus ini ditahan. Siap, ditahan. Maka dengan ini perpanjangan hari kedua ya. Siap, Ya, perkara ini dilimpahkan. Siap. 3 Februari sampai dengan 30 hari ke depan. Jelas. siap, Jelas. siap, Terdakwa 2. siap, Nama lengkap. siap, antara Adi. KPT. Siap, Pak Edi. Andi. Siap, Pangkat dengan B. siap, pangkat saya Tubat. NRP 125549. Sama Bahari ya. Siap, Balai. Jabatan. Siap, jabatan anggota Dasmen 1. Anggota Satpolaska Lapangan 1. Kesatuan. Siap, satuan Satpolaska Lapangan 1. Kesatuan apa? Satpolaska Lapangan 1. Angkatan Lahir. Siap, Sirna Kali. 12 Desember 1998. Sirna Bali. Siap, Di mana? siap, Lampung Utara. Jenis kelamin. Siap, laki-laki. Keluarga negara. Siap, Indonesia. Agama. Siap, Islam. Tempat tinggal. Siap, perumahan Dinas Seniaran Sengsana Bukuri. Blok berapa? Siap, Ada blok. siap, ada. Blok berapa? Anggota Nomor. nomor 3. Dalam perkara ini ditahan. Siap, dalam perkara ini ditahan. Sampai saat ini perpanjangan penahanan